Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco. Hari ini kami ada Pak Karisma dari Telkom. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak John, terima kasih Pak. Boleh Pak Karisma perkenalkan diri? Oke Pak John, terima kasih para pendengar. Nama saya Karisma. Saya lahir di Jakarta sekitar tahun 73, dan saya kebetulan saat ini diberi amanat oleh perusahaan saya untuk memimpin perusahaan Telin USA di Los Angeles. Saya sudah berkarir di Telkom Indonesia sejak tahun 1996, langsung sejak saya lulus dari waktu itu namanya Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, sekarang namanya jadinya Universitas Telkom atau Telkom University. Jadi saya sudah berkarir di Telkom Group lebih dari hampir 24 tahun, dan perjalanan karir saya dimulai dari technical, dan kemudian selama sekitar 7 tahun, dan kemudian saya pindah ke sales, hingga saat ini saya relatif lebih banyak di bidang komersial ya, di sales. Saya juga sudah selama di Telkom, saya mengalami beberapa penugasan, termasuk penugasan di luar negeri. Pertama kali waktu itu saya ditugaskan di perusahaan kita di Australia, Telin Australia, sekitar tahun 2012. 2016 saya kembali lagi ke Telin di Jakarta, dan kemudian baru tahun 2019 bulan Desember saya ditugaskan di Telin USA menggantikan rekan saya waktu itu Pak Joseph Raja. Mungkin itu dulu ya Pak John ya. Oke. Sekarang saya ada pertanyaan ya. Telkom itu ada Telin dan juga ada yang milik kalau nggak salah Singtel. Boleh bicara tentang struktur dari Telkom? Baik, terima kasih Pak John. Jadi kalau perusahaan utama kita atau mothership kita adalah Telkom Indonesia. Jadi Telkom Indonesia adalah, kalau boleh saya sedikit share aja Pak mungkin ya di screen ini Pak ya. Ya boleh, silakan. Boleh Pak. Jadi sekilas mungkin Pak, jadi Telkom Indonesia adalah mothership company kita atau main holding company kita. Telkom Indonesia adalah BUMN Pak, badan usaha milik negara, 52%-nya sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, atau biasa kita sebut saham merah putih. Kemudian sekitar 47% atau sampai 48% dimiliki oleh publik melalui beberapa bursa saham. Kita ada listing di Indonesia Stock Exchange dan juga di New York Stock Exchange. Telkom Indonesia sendiri memiliki beberapa anak perusahaan yang langsung di bawahnya. Jadi kalau di kiri layar itu ada Telkomsel, Telkometra, ada Mitratel, dan Telkom Akses. Kalau tadi Pak John nyebut sedikit tentang Singtel, kita bermitra dengan Singtel, memiliki Telkomsel. Jadi Telkomsel dimiliki oleh Telkom Indonesia 65% sahamnya, 35% sahamnya dimiliki oleh Singtel. Kemudian di sebelah kanan itu kita ada beberapa anak perusahaan lain dari Telkom Indonesia, ada Pins, Patracom, dan juga ada salah satunya Telin, Mbak. Nah, Telin sendiri adalah khusus anak perusahaan yang dibentuk untuk menjalankan bisnis internasional, Pak. Jadi Telin itu short for Telkom International, nama brandnya kita. Dan ini memang kita difokuskan untuk menjalankan bisnis atau bisnis yang kita miliki yang berada di luar Indonesia. Dan Telin itu sendiri punya beberapa anak perusahaan, Pak. Jadi Telin USA ini adalah salah satunya, Pak. Tetapi kita dulu mulai di Telin itu dimulai dari dulu di Singapura dan di Hong Kong. Kemudian kita melebar ke Australia, kemudian Timor Leste, USA, Malaysia, juga ada kemudian dari Hong Kong kita bentuk juga anak perusahaan lainnya atau cucunya dari Telin ada di Macau dan di Taiwan. Di 2018 kita mengakuisisi satu perusahaan di Malaysia namanya TSJN. Ini bergerak di bidang satelit, Pak. Jadi dan TSJN ini dia punya anak perusahaan lainnya ada di Malaysia dan juga ada di Brunei, Pak, salah satunya. Dan sedangkan di Australia kita punya anak perusahaan lain namanya One Contact.
atau contact center Australia, di mana di situ operasionalnya ada di Australia dan New Zealand. Jadi Telin secara global kita sudah beroperasi di sekitar 10 negara Pak ya, sampai saat ini. Mungkin itu Pak singkatnya Pak tentang Telin Pak dan Telkom Indonesia. Fokusnya di mana sekarang? Baik Pak, Fokus kalau bisnis. Telkom Indonesia sendiri bisnis kita core bisnisnya Telkom Indonesia tentu saja adalah telekomunikasi Pak. Jadi telekomunikasi baik infrastruktur maupun service. Jadi kalau infrastruktur itu berarti terkait dengan misalnya kalau Telkomsel atau bisnis kita di mobile itu kita ada bisnis tower atau bisnis kita di Telin juga ada, kita berbisnis dengan submarine cable, Pak. Jadi kabel optik, fiber optik bawah laut. Kemudian kalau dari sisi service, kita ada layanan mobile, ada di Telkomsel. Kemudian kita ada layanan telekomunikasi domestik. Ya, di situ ada IndiHome, mungkin brandnya kalau Pak John sudah pernah dengar di Indonesia, itu adalah salah satu brand kita untuk layanan internet di retail, Pak ya, di consumer. Selain itu, kita juga berbisnis secara wholesale, Pak. Jadi kita bermitra dengan operator telekomunikasi lain di Indonesia misalnya atau di dunia. Kalau di Indonesia dilakukan oleh Telkom, kalau di internasional, Telin adalah representasi Telkom untuk berbisnis dengan para mitra atau operator telekomunikasi internasional. Itu mungkin secara singkat Pak ya, karena kalau secara bisnisnya dijelaskan cukup besar Pak, banyak ininya. Tapi kalau Telin sendiri ini Pak fokusnya Pak. Fokusnya Telin adalah di 5 pilar ini. Jadi kita di sebelah kiri ada layanan voice atau wholesale voice. Secara singkat mungkin Pak, voice ini kalau dulu ada kita ada SLI Pak ya, jadi sambungan langsung internasional. Dan kemudian begitu ada mobile service, ada Telkomsel, kalau misalnya kita roaming ke internasional atau misalnya kita menghubungi nomor telepon yang di internasional itu ada di layanan voice Pak. Dan kita menyediakan layanan ini, mendukung Telkom, dan juga kita bekerja sama dengan partner global. Kemudian ada data connectivity, ini yang tadi saya sebut, ada submarine cable, kita bangun dan kita berikan layanan di situ. Yang kita layani biasanya juga adalah partner telekomunikasi global. Kemudian internet dan konten, ini di tengah, ini pada dasarnya kami mendukung Telkom, Pak. Jadi kalau ada pelanggan Telkomsel maupun Telkom Indonesia, dia berkoneksi internet, mengakses konten-konten global, itu salah satunya melalui layanan dan infrastruktur Telin. Juga ada layanan mobility, di situ ada global messaging, SMS, Pak. Jadi kalau SMS dari Telkomsel ke luar negeri atau dari luar negeri masuk ke Telkomsel, itu melalui infrastruktur Telin. Juga kalau misalnya Bapak misalnya pakai nomor Telkomsel roaming di luar, atau misalnya pelanggan Verizon di sini ke Indonesia, dia roaming di Indonesia, itu juga kerjasamanya dengan Telin. Dan yang paling akhir kita sekarang juga masuk ke managed service, di mana kita juga mengelola beberapa service misalnya terkait dengan perangkat-perangkat router atau switch di end customer, atau memang yang layanan-layanan yang berbasis cloud, Pak. Jadi kita kerjasama dengan cloud provider seperti Amazon, Microsoft, Google Cloud, dan sebagainya. Dan yang paling akhir kita juga berbisnis di bisnis proses outsourcing, Pak, atau call center. Jadi melalui anak perusahaan kita di Australia, kita berbisnis call center, di mana salah satu service-nya adalah enterprise customer di Australia maupun di New Zealand, Pak. Itu Pak, mungkin fokusnya Pak, sementara saat ini Pak. Kalau fokus yang di Amerika, saya rasa cabangnya hanya di Los Angeles atau juga ada di lain kota. Betul Pak. Jadi kalau di Australia, di US kita masih ada hanya di Los Angeles Pak. Untuk saat ini, waktu itu Pak Joseph yang set up company kita sekitar tahun 2015. Kemudian tahun 2016-2017 kita dapat lisensi Pak, lisensi untuk namanya lisensi nomor 214 Pak, diterbitkan oleh FCC, oleh regulator telekomunikasi di US.
Jadi Telin sudah memiliki lisensi ini, nggak semuanya operator global bisa memiliki lisensi ini, Pak. Beberapa yang saya tahu, terutama operator dari Cina juga sulit untuk mendapatkan lisensi ini. Dengan Apa lisensi itu ini, lisensi? kenapa Lisensi Pak? apa itu lisensi 2124? Jadi lisensi 214 ini adalah lisensi yang memungkinkan operator seperti Telin untuk melayani service internasional, Pak. Internasional maupun sebenarnya domestik juga kita boleh. Jadi kita lisensi 214 ini kita pakai untuk melayani pelanggan kita, terutama misalnya umumnya adalah operator telekomunikasi di Amerika maupun di Eropa untuk menggunakan untuk dihubungkan dengan infrastruktur mereka di Amerika di Asia misalnya, Pak. Jadi kalau misalnya kita kita ada point of service ada di Los Angeles, kemudian ada beberapa operator misalnya saya sebut aja misalnya mungkin nggak terlalu familiar di pendengar misalnya Zayo. Zayo adalah salah satu perusahaan penyedia network di US. Mereka memerlukan untuk melayani customer-nya, mereka menghubungkan layanan mereka di Amerika ke Singapura misalnya atau ke Malaysia. Kalau kita punya lisensi 214 kita bisa melakukan itu, Pak. Juga sebenarnya 214 ini memungkinkan Telin kalau kita mau melayani koneksi data dari misalnya Los Angeles ke New York atau Los Angeles ke San Francisco misalnya Pak atau ke negara bagian yang lain di Amerika. Itu juga dimungkinkan Pak. Tapi mungkin saat ini fokus kami di Telin masih yang terkait dengan international connectivity, Pak. Dan itu masih ada program virtual private network, right? Fiber optic. Betul, Pak. Dari point to point. Jadi bisa point to point, Pak. Jadi point to point itu berarti satu titik ke satu titik, ataupun yang multi point to multi point yang biasanya kita lalui lewat layanan virtual private network, Pak. Dan itu biasanya broadband-nya berapa itu? Ini layanannya kita mungkin bukan sebut broadband, Pak ya. Jadi karena dan kita jualnya di level wholesale, jadinya layanannya kapasitasnya bisa dalam sampai 100 gigabit per second, Pak. Tapi ada wholesale kalau mereka juga bisa sampai 100 gig per second. Iya, 100 gigabit per second, Pak. Jadi kalau misalnya, dan itu istilahnya nggak ada sharing, Pak ya. Jadi kalau misalnya Bapak layanan di rumah, misalnya internet Bapak di rumah, atau saya misalnya menggunakan layanan Spectrum, saya langganan 100 mega, atau 200 mega, atau 1 giga, itu sebenarnya nggak 1 giga itu cuma sampai ke networknya Spectrum saja, Pak. Tapi kalau mau akses ke networknya internet global, itu pasti ada rasio kontensi rasionya. Tapi kalau kita jual layanan connectivity seperti VPN ini, Pak, jadi kalau kita jual 100 giga atau di Metro Ethernet, 100 giga itu 100 giga memang dipakai, Pak. Betul. Dari ujung ke ujung. Jadi kalau saya boleh tanya ya, di Australia sudah ada call center ya. Dan di Amerika itu terkenal untuk pakai call center di Filipina dan juga di India. Apakah Telin ada program mungkin di masa depan akan Ya Pak, mungkin kita masih melihat situasi dulu Pak, karena kebetulan kalau setiap kita mau memutuskan masuk ke bisnis tertentu, kita lihat juga apakah bisnis ini prospeknya memang masih menjanjikan dalam arti size-nya masih tumbuh, juga memberikan profitability yang bagus. Alasan utama kenapa waktu itu Australia kita pilih untuk bisnis call center karena size-nya waktu itu dan profitability-nya bagus, Pak. Dan kita menggunakan operation kita di call center operation kita di Indonesia juga untuk memaksimalkan profitability-nya. Jadi sebenarnya Telin ini sudah punya embrio sih Pak, jadinya kita untuk membangun bisnis global call center juga. Jadi walaupun mungkin sekarang marketnya masih dikuasai oleh Philippines dan India Pak, secara global ya, termasuk dari call center dari Amerika. Tapi belum dilaksanakan atau sudah? Kita belum Pak, kita belum pasarkan di Amerika, kita baru fokus masih di Australia, sama di Australia tentunya Pak. Yang call center kebanyakan dalam technical atau customer service atau apa? Ada beberapa Pak, ada sales, ada customer service, ada technical assistant level 1 biasanya seperti itu.
Jadi menerima gangguan, nah itu juga ada di situ, Pak. Jadi sementara ini Telkom atau Telin USA itu lebih ke bisnis, betul? Betul, Pak. Jadi Ya, kami sekarang fokusnya bisnis to bisnis. Sejak 2017 kita sudah mulai dapat traction, Pak. Traction dari market, terutama dari wholesale bisnis. Jadi kita sudah cukup punya reputasi kalau kita bicara misalnya dengan Verizon, dengan AT&T, dengan mereka sudah tahu siapa Telin, kemudian juga dengan operator lain seperti Zayo atau CenturyLink Level 3, mereka sudah aware ada Telin kalau mereka perlu layanan tertentu menghubungkan ke Asia atau even misalnya mereka perlu karena operator-operator seperti Level 3, CenturyLink mereka punya point of presence juga Pak di Asia dan mereka kadang-kadang membutuhkan backbone antara Hong Kong ke Singapura atau ke Jepang itu mereka bisa beli dari Telin juga. Nah, moving forward kita sekarang mulai menginisiasi bisnis kita di enterprise Pak. Jadi kita mencoba untuk meng-offer yang paling kanan nih Pak di solution service dan juga di data connectivity ke beberapa perusahaan Amerika, terutama yang mempunyai operation di Asia atau di Eropa. Ini target market kita, kami saat ini untuk di ke depannya Pak. Dan juga kami juga mulai mencoba untuk menggali opportunity dari beberapa perusahaan milik diaspora Pak. Jadi yang berbisnis di Amerika, tetapi mereka memang heavy atau punya cabang branches juga di Asia. sekarang lebih ke bisnis dan small business, bukan kira-kira Betul begitu. Pak. Jadi bisnis dan small business tepat sekali Pak John. Karena kalau kami mungkin belum saatnya kami mentargetkan big enterprise Pak. Seperti misalnya kita bicara City Corp, ya kita mungkin belum sampai di level situ Pak. Karena City Corp mereka tentunya akan lebih prefer untuk dilayani oleh Big Four-nya US operator, ya Verizon atau Sprint, CenturyLink, dan AT&T, Pak. Tapi kita lebih ke mid dan small enterprise yang kita coba sasar, Pak. Dan seandainya ada small business yang punya cabang di Jakarta, okay, advantage-nya apa? Coba kalau kita point to point, advantage-nya apa? Ya, biasanya kalau misalnya mereka cuma satu titik, mungkin memang tidak terlalu valuable kalau layanan dari kita. Tetapi kalau misalnya mereka punya branch banyak cabang, ini baru kita bisa memberikan value dalam arti kita bisa dari potensi customer, dari potential customer kita, mereka bisa mengoutsourcekan urusan-urusan connectivity-nya, Pak. Masuk manage routernya, manage switching equipment-nya yang ada di lokasi-lokasi itu. Dan ini juga bisa mengurangi resource yang mereka punya juga. Jadi mereka bisa fokus di core bisnisnya. Di beberapa service kita juga offer service-service yang kaitannya dengan logistik, Pak. Jadi kita ada beberapa service tracking yang terkait dengan tracking, dan ini kita juga mulai tawarkan tracking logistik. Jadi ada kalau misalnya ada pengiriman barang atau transport di tracking, dan itu bisa di-track kontennya atau isinya, mulai dari kondisi suhunya dan apalagi ataukah misalnya barangnya ada kecurian dan sebagainya. Itu yang salah satu solution yang kita bisa offer, dan kalau mereka ada di Asia itu mengurangi keruwetan lah yang harus dihadapi pemilik bisnis kalau misalnya mereka mengurus itu sendiri. Apakah itu pakai GPS juga atau? Kalau yang tracking itu kita manfaatkan GPS Pak. Jadi kita ada kerjasama dengan kita punya kebetulan punya investasi di salah satu startup di Silicon Valley. Mereka men-create device ini dan kita sudah mulai pasarkan ini nggak cuma di US sih Pak, kita sudah pasarkan di Malaysia dan di Indonesia juga kita sudah mulai pasarkan. They talking about logistic tracking. Ya, ya logistic tracking itu salah satu yang ada di sebelah kanan kita Pak, yang paling solution service Pak. Jadi kalau managed service nanti termasuk di dalamnya ada yang kita sudah kembangkan yang berbasis IoT Pak ya, Internet of Things. Model seperti tracking device seperti itu Pak. Jadi untuk diaspora Indonesia yang ingin berbisnis sama Indonesia atau berbisnis dengan Telkom
talent, ya, itu ada masa depannya atau tidak untuk diaspora Indonesia? Saya pikir sangat besar, Pak, ya. Apalagi saya melihat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh KJRI di Amerika. Saya berkomunikasi dengan KJRI Los Angeles maupun KJRI San Francisco. Mereka kerap mengadakan apa ya, Pak, ya, event, ya. Jadi untuk bagaimana diaspora bisa melakukan bisnis di Amerika. Jadi saya pikir ini satu peluang bisnis yang besar memang ke depannya buat kami di Telin. Kami melihat potensi itu ada di diaspora itu juga. Selain itu, saya juga melihat inisiatif yang dilakukan oleh BKPM di New York, IIPC. Mereka juga sangat intens untuk mencari potensial investor dari bisnismen Amerika untuk membuka bisnis di Indonesia. Dan pada saat mereka berbuka bisnis di Indonesia, tentunya nggak cuma Indonesia yang mereka lihat, juga ada region-nya. Jadi ada di Singapura, Malaysia, Filipina juga mereka lihat. Dan itu kenapa kita lihat bahwa itu juga jadi target market-nya Telin, Pak. Karena kita punya presence ada di sana. Kalau Pak Karisma lihat ya, masa depan future di talent di Amerika dengan bridging Indonesia, boleh kasih tahu atau membagikan informasi service apa yang diaspora Indonesia bisa looking forward? Oke, Pak. Mungkin service yang utama paling basic kita adalah connectivity, Pak. Jadi ini kita berbicara di level connectivity di level enterprise market, Pak. Jadi kalau diaspora punya bisnis ada di Indonesia, mereka sudah kuat di sana, mereka bisa kontak dengan Telkom Indonesia. Kalau untuk menghubungkan bisnisnya mereka, misalnya dengan Amerika, misalnya dengan US, ya. Misalnya ada di sini, mereka ada di Indonesia, mereka punya bisnis di Amerika, mereka bisa reach out ke Telkom Indonesia, nanti kami akan support Telkom Indonesia untuk di sana. Tapi kalau diasporanya mungkin mereka memulai dari Amerika dan mau balik ke misalnya mulai bisnis juga di Indonesia, layanan dasar connectivity yang bisa kita provide, Pak. Jadi internet service di Indonesia tanpa harus mereka mungkin set up company di sana, ya. Jadi mereka mungkin cukup punya ada sales branch, ya, nggak sales branch, mungkin hanya handle urusan komersialnya di sana, tapi untuk urusan technical, network, equipment dan sebagainya itu bisa diserahkan ke Telin, Pak. Kelihatannya jalan untuk masa depan ya Indonesia. Ya, kita sudah mulai, Pak. Sudah mulai ada beberapa partner kita atau customer yang sudah kita layani. Utamanya sih memang masih melalui istilahnya kita outbound dari Indonesia ke Amerika, Pak. Jadi kalau saya share ya tentunya BUMN Indonesia yang punya office di Amerika itu menggunakan layanan Telkom dan kita support Telkom, Pak, di situ. Jadi BNI, BRI, Bank Indonesia itu semuanya menggunakan layanan Telkom dan kita support layanan itu di sini. Ya, dan point to point, ya, saya rasa. Dan point to point, Pak, betul. Point to point atau multi point to multi point dari Indonesia. Ini sebenarnya opportunity-nya besar sekali untuk diaspora Indonesia invest ke Indonesia dengan Betul. kasih yang point to point antara Amerika sama Indonesia, sebab kebanyakan problemnya adalah internet kan di Indonesia. Betul, Pak. Dengan Amerika gitu. Betul, Pak. Jadi kalau untuk layanan internet sendiri pun kita variannya juga kalau cukup banyak. Walaupun memang kalau di Indonesia kita mengandalkan layanan Telkom, Pak, ya. Tapi kalau di sini atau di beberapa negara Asia lainnya, misalnya di Singapura, Malaysia, kita punya our own network, Pak. Jadi kalau misalnya diaspora punya bisnis di Malaysia, mereka bisa kontak kita dan mereka bisa kita serve menggunakan layanan internetnya Telin yang di Malaysia, Pak. Atau layanan internet Telin di Hong Kong atau yang di Singapura. Itu our own service, Pak. Ini. Ya, terutama sekarang kan dengan COVID-19 itu online sangat penting sekali ya. Betul, Jadi Pak. saya rasa future ini bisa kita lihat juga di Amerika juga terjadi di mana banyak pegawai sekarang kerja dari rumah. Betul, Pak. Dan saya rasa mungkin itu juga Telkom akan menuju ke situ.
Betul, Pak. Jadi kita melihat ke peluang itu, tapi memang kita cukup hati-hati juga, Pak, melihat bagaimana ke depan kita mau lakukan. Biasanya kalau Telkom atau Tel Indonesia kita punya konsep 3, Pak. Jadi kalau misalnya kita mau ekspansi, either kita build, berarti kita bangun sendiri. Kalau misalnya kita mau ekspansi di Amerika, kita bangun sendiri jaringan kabel optik kita. Atau yang kedua, kita bisa buy, kita beli perusahaan yang ada di Indonesia, di Amerika, yang sudah punya network cukup besar atau service coverage sangat luas. Atau yang ketiga, kita borrow, Pak. Jadi kita, ini step sebelum kita buy, biasanya kita borrow dulu, kita kerjasama dulu, partnership dulu dengan mereka, B2B dulu, kita melihat sambil kalau memang bisnisnya mulai naik, baru kita mulai berbicarakan tentang buy. Bagaimana kalau kita bisa membeli perusahaan itu. Seandainya kayak Netflix, Amazon, yang ingin market ke Asia Tenggara, mereka tuh potensinya besar sekali dengan lewat talent, kan? Tepat sekali, Pak John. Dan kebetulan memang kita sekarang engage dengan mereka, jadi dengan Amazon, dengan Microsoft, dan mereka itu melihat ini, Pak ya, jadi melihat market Indonesia sih memang. Terutama Amazon, mereka akan membuka istilah mereka availability zone, Pak ya, tapi simpelnya mungkin adalah mereka akan bangun data center di Indonesia, Pak. Mereka bangun data center mereka sendiri, dan mereka kerjasama dengan Telkom dan Telin untuk connectivity-nya dari Singapura atau dari US ke Asia dan ke Indonesia. Dan juga di domestiknya sendiri, mereka juga kerjasama dengan Telin dan Telkom untuk menempatkan konten mereka di beberapa local exchange-nya Telkom, supaya kalau ada pelanggan atau consumer di Indonesia, kalau mereka mau akses layanannya Microsoft atau Amazon atau Google, mereka bisa lebih cepat, Pak. User experience-nya. Jadi kontennya nggak lagi disimpan di Singapura, Pak. Ini juga salah satu visinya Telkom sebenarnya, Telkom Indonesia, untuk menjadikan Indonesia itu sebagai global digital hub. Kalau Pak John mungkin aware, saat ini saya mungkin tunjukkan, Pak ya, saat ini semua jaringan internasional itu ada di Singapura, Pak, di Singapura dan di Hong Kong. Itu bisa kita katakan adalah kalau Asia hub-nya ada di Singapura dan Hong Kong. Nah, visinya Telkom Indonesia adalah menjadikan Indonesia, Pak, sebagai salah satu global digital hub. Dan makanya kita bangun satu kabel baru. Ini kalau Bapak lihat gambaran ini, ada banyak kabel. Ini kabel-kabel Telin, Pak, yang baik kita invest bangun sendiri atau kita beli dari partner kita. Kalau Bapak lihat, antara Asia sampai Amerika, ini semua lewat Laut Cina Selatan, Pak, atau lewat Jepang, lewat Selat Luzon Strait dari Filipina. Ini sudah berlangsung selama 15-20 tahun, Pak, kondisi seperti ini, dan ini heavy reliance ke Hong Kong terutama, dan juga Laut Cina Selatan. Dan kalau Pak John juga mungkin sering dengar, ada gempa, Pak, di sekitar Jepang maupun di Luzon Strait, sehingga kita sering terjadi, Pak, gangguan kabel laut, sehingga koneksi internet itu terganggu sampai ke Amerika. Nah, Telin dan Telkom kita bangun kabel baru, Pak. Sorry, Pak, ya, kita bangun kabel baru. Kita masih koneksi ke Singapura, tapi kita juga bangun koneksi dari Jakarta. Dan sekarang titiknya ada di Manado, Pak. Manado ini adalah salah satu yang kita jadikan visi untuk jadi hub berikutnya, hub untuk Asia. Dan dari Manado, kabel ini kita bangun kabel langsung ke Amerika, Pak. Lewat Guam, mampir di Guam, drop di Guam, kemudian direct sampai ke West Coast. Nah, ini yang dilihat sama Amazon, sama Microsoft, sama Facebook juga, Google. Ini adalah rute baru, rute di luar kebiasaan yang sudah ada. Jadi ini sekarang namanya kabelnya CUS nih, Pak. Ini yang lainnya ada di sini, kita sendirian di sini, Pak. Ini lewat langsung ke LA. Langsung ke Los Angeles, Pak. Jadi landingnya di Hermosa Beach. Landing di Hermosa Beach dari Manado ke Guam, dan kemudian Guam sampai ke LA. Ini jadi andalannya Telin dan Telkom sekarang, dan kita sekarang juga sudah mulai start lagi investasi
rutenya kalau Bapak lihat sini, IGG ini ada jalur lain, kita masih melihat potensi-potensi lain, misalnya melalui jalur yang lewat sebelah timur Sulawesi untuk naik ke atas ke Amerika juga. Kenapa Amerika? Karena memang sebagian besar konten generator ada di Amerika, termasuk dari mungkin tempatnya Pak John juga dari Silicon Valley, itu selalu tumbuh konten-konten baru. LA juga dari media Pak, jadi dari Disney, dari Warner lah, Time Warner Group itu cukup ekspansif. Amazon juga mereka launching Amazon Prime-nya mereka, menyaingi Netflix mungkin juga ada Disney, konten Disney sendiri juga sudah mulai naik. Kalau Bapak lihat juga sini, cita-cita kami adalah menjadikan Manado sebagai salah satu titik, begitu disambung dengan Singapura, terkoneksi ke Eropa. Jadi dari Eropa sampai ke Amerika bisa koneksi lewat Indonesia. Selain koneksi kalau Amerika ke Eropa biasanya mereka lewat Atlantic Ocean, Samudra Atlantik. Dan semua itu dengan fiber optik ya? Semua dengan fiber optik bawah laut, Pak. Jadi Dan kita bedanya fiber optik sekarang sama fiber optik mungkin 10 tahun yang lalu, banyak beda atau ya, semua? cukup, karena teknologinya sangat berkembang, Pak. Jadi kalau, dan itu sebenarnya yang menentukan adalah ujung-ujungnya, Pak. Jadi kalau teknologi di istilah kita di modulatornya, Pak. Jadi kalau di awal-awal implementasi optik, mereka sudah tahu, kita sudah tahu bahwa ini potensinya sangat besar, tetapi perkembangan device yang ada di ujung-ujungnya, jadi kalau misalnya kita point to point, dari Manado sampai ke LA, kita taruh satu perangkat, perangkat untuk terminalnya lah Pak ya. 10 tahun lalu mungkin kita masih melihat teknologinya masih mendeliver 10 giga Pak. 10 giga paling tinggi. Kemudian mulailah 5 tahun lalu kita mulai melihat 100 giga. Itu paling tinggi bisa kita deliver. Tapi kemudian ke sini kita sudah lihat ada 150 giga, ada 200 giga, Pak. Jadi kita teknologi ini yang menentukan seberapa besar kita bisa mengutilize fiber optik ini. Dan sayangnya memang untuk pengembang teknologi ini masih didominasi sama Jepang melalui NEC. China sekarang sudah mulai masuk dengan Huawei, dan juga ada beberapa Eropa punya Siena company corporate itu juga yang jadi masih sedikit kita masih belum ada andil Pak di situ untuk mendevelop device seperti itu. Untuk diaspora Indonesia, oke. Saya rasa yang kita bisa sebutkan adalah pertama call center, ya. Kedua mungkin distant learning, telecommunication, logistik, punya tracking. Ya. Coba apa lagi yang bisa kita lihat ya, customer service tentunya. Ya, sebenarnya ada satu lagi Pak, dan ini mungkin inisiatif yang kita bangun juga Pak Joseph sudah initiate, adalah ini mungkin kita nggak berbicara service yang biasa, kita punya produk namanya As2 in One Pak. Jadi kartu As2 in One ini adalah sebenarnya dia pengembangan dari awalnya dulu kita sebut satu kartu dua nomor. Satu kartu Telkomsel punya, kita injek waktu itu nomor di Hong Kong. Waktu itu kita mulai dari Hong Kong. Tapi kemudian kita develop service ini menjadi app-based, application-based. Jadi sekarang nggak perlu punya nomor Telkomsel. Jadi nggak perlu punya nomor Telkomsel, cukup download aplikasinya, As2 in One. Begitu di-download, diaktifkan, dapat nomor Telkomsel. Nomor Telkomsel di Indonesia. Indonesia. Selain dan dan app ini sebenarnya berfungsi seperti WhatsApp, juga bisa calling juga di domestik di US ya, dengan tarif yang berbasis internet Pak ya. Jadi ini VoIP Pak lah. Kita bisa bilang VoIP, jadi voice over IP. Dia bisa koneksi di Amerika juga. Kalau mereka mau hubungi Indonesia, ya mereka
nomor yang dipakai sebenarnya nomor Telkomsel Pak di Indonesianya. Mereka bisa dial ke nomor Telkomsel atau nomor Indosat, nomor mobile, nomor fixed phone pun bisa di Indonesia. Jadi dan itu tarifnya tarif istilahnya bukan tarif internasional Pak ya. Jadi lebih ke tarif lokal, mirip ke tarif lokal di Indonesia. Itu berdasarkan pulsa atau berdasarkan Nah, kami di sini yang kita kembangkan adalah wallet. Jadi kita ada balance yang customer kita harus isi. Jadi begitu mereka download, mereka top up balance-nya dan nanti biayanya diambil dari balance itu, Pak. dan Next, seandainya mereka mau ya SMS juga bisa bisa, pakai. Pak. Itu teks juga bisa dari situ, Pak. Bisa teks, Pak. Jadi bisa teks juga ke sana. Tapi memang teksnya tentunya ke mobile operator juga yang ada di Indonesia. Jadi bagus sekali untuk perusahaan Indonesia yang ada di Amerika yang ingin berbisnis sama Indonesia untuk Ya. untuk pakai S21 ya, namanya. Ya, betul. Jadi kalau mereka ada bisnis, mereka heavy komunikasi dengan Indonesia, mungkin saya lihat ada beberapa perusahaan yang importir furniture, mungkin ingin komunikasi via mobile, mereka bisa pakai As2 in 1 ini. Nah, S21 Namun, itu bisa biasanya kalau kalau telepon ya, itu biasanya kalau satu telepon hanya jaringannya satu, kalau ada orang lain lagi telepon, itu biasanya sibuk. Nah, kalau yang S21, apakah itu selalu ada sibuknya, ada limit, or busy signal, atau gimana tuh? Seandainya jadi mereka punya pakai nomor bisnis S21 di Indonesia, terus seandainya 10 orang telepon langsung ke 1 orang. Iya Pak, jadi kalau itu berlakunya sama seperti teknologi telepon biasa Pak ya. Jadi Bapak kalau punya nomor handphone di Indonesia, punya Telkomsel, Bapak calling ke satu nomor, dan nomor itu nggak punya hunting, istilahnya mungkin gitu Pak ya. Jadi So, kalau dulu service kita kenal ada hunting system, kalau dia nggak punya hunting system, ya next call akan diblok ya, atau dia akan lari ke voicemail. Modelnya sama seperti itu Pak, oke, switch. jadi sebenarnya individual ke individual. Ya, Lebih individual ke individual. Dia nggak belum bisa conference memang untuk saat ini. belum individual ke bisnis atau call conference ya. Ya, belum sampai ke level conference, Pak, kita developnya di sana. Tapi that would be coming. Ya, ke depannya sebenarnya yang kita sasar sebenarnya dari As2 in 1 sebenarnya kita mau mendukung diaspora juga, Pak. Jadi kami terinspirasi juga dari Konjen LE, KJRI LE, Pak Saud, dia atau dari Pak Simon juga, bagaimana orang Indonesia atau diaspora Indonesia beli juga dari orang Indonesia. Dan jadi kita sementara As2 in 1 ini kita lagi mau kembangkan Pak supaya bisa menjadi semacam marketplace, tapi close marketplace hanya amongst Indonesian atau diaspora. Ini yang mau kita promosikan. Jadi kita masih siapkan Pak konsep platformnya. Jadi Jadi wasit seandainya orang Indonesia mau beli baju batik ya dari mau ya Indonesia, itu marketplace kan? Itu yang betul Pak, mau betul Pak. dikerjakan. Mau dikerjakan. Kalau saat ini dengan Indonesia kita sudah di aplikasi As2 in 1-nya Bapak sudah bisa membelikan orang di Indonesia, misalnya membelikan atau membayarkan token listrik PLN itu sudah bisa Pak melalui As2 in 1. Token listrik di Indonesia kita bayarkan lewat As2 in 1 itu. Jadi kalau Bapak di Indonesia sekarang PLN Pak, perusahaan listrik negara, itu kalau sekarang dia semacam kayak mobile service juga Pak. Jadi ada yang langganan postpaid, ada yang beli token, Mbak. Jadi token mereka beli kalau tokennya habis, listriknya mati. Jadi mereka sebelum listrik mati, mereka top up tokennya. Dan itu belinya online. Kalau di Indonesia ya Bapak belinya lewat Tokopedia bisa, lewat link aja, lewat macam-macam lah platform itu. Sekarang ada case misalnya diaspora kita di San Francisco, mereka punya keluarga di Jawa Tengah misalnya, mereka pengen belikan token listrik gitu, bayarkan token listriknya langsung. Itu bisa dilakukan lewat As2 in 1. Atau misalnya kita saat ini di As2 in 1 kita juga connect dengan e-commerce platformnya Telkom Pak, namanya belanja.com. Jadi kalau mau membeli batik di belanja.com, dikirim ke Indonesia bisa Pak, dibayarnya dari As2 in 1. Tapi Jadi memang kirim dari Indonesia ke Amerika ya? belum itu Pak, itu yang belum. Oh, masih belum. Itu Jadi belum. Ini yang baru membayarkannya aja Pak, bayarkan di situ,
kemudian dikirimnya ke ini, ke Ke Indonesia. ke Oke, coba. Indonesia. Jadi karena istilahnya e-commerce-nya terjadinya di Indonesia, Pak, sebenarnya, tapi payment-nya dilakukannya sama diaspora di Amerika. Nah, yang mau kita kembangkan, pertama memang seperti kata Pak John tadi, beli dari Indonesia, kirim ke Amerika, Pak, ya. Atau ke seluruh dunia. Atau ke seluruh dunia, Pak. Mau mengirimkan ke seluruh dunia, dan yang sebenarnya ini yang menarik juga adalah di antara di Amerika sendiri, Pak. Jadi kalau misalnya Pak John misalnya ada mau beli produknya orang Indonesia atau diaspora yang dia ada di Virginia lewat aplikasi itu, kemudian nanti bisa difasilitasi di sana. Kalau kita lihat kan misalnya di Amazon mungkin exposure-nya nggak terlalu tinggi, Pak, ya, nggak terlalu banyak mungkin orang Indonesia yang mungkin berdagang di sana, masih lebih banyak mungkin merchant-nya itu ada di China atau mungkin di Malaysia even. Nah, kita mau coba kalau memang karena kita lihat juga kan banyak orang Indonesia di sini, terutama pada saat sekarang COVID ini mungkin semakin urgent juga kita untuk membangun kebersamaan lah, Pak, di antara warga Indonesia di sini, saling tolong, Pak, membantu saling satu sama lain. Kalau memang ada produk-produk yang mereka memang tertarik untuk beli, ya why not belinya dari orang Indonesia juga yang ada di platformnya Astu Inman, misalnya begitu, Pak. Ini yang kita lagi siapkan platformnya itu, Pak. Itu sangat sangat very idealistic ya untuk Iya, future. Pak. Ini Sebab ini memang mungkin apa istilahnya sumbangan kita juga lah, Pak, ya, karena uh, ya kita berbisnis mungkin nggak terlalu menyentuh ke commerce, Pak, nggak menyentuh ke consumer maksud saya, tidak menyentuh langsung ke individual, kita masih berbisnis di itu B2B. Nah, Astu Inwan ini adalah medianya Telin adalah untuk reach out ke individual, Pak, ke consumer. dan itu selain dari telepon juga bisa akses website juga, bukan? Atau hanya di Saat ini lewat apps semua, Pak. Jadi kita medianya masih lewat apps di mobile. Jadi belum difasilitasi lewat website. kalau iPad? Ya, bisa, Pak. Kalau dari iPad, sepertinya kita sudah ada download bisa masuk ke iPad. Dan seandainya ada diaspora Indonesia yang ingin bergabung dengan S21, itu bagaimana tuh caranya? Kalau saat ini, kalau sudah download, memang kita aplikasinya masih dalam pengembangan, penyempurnaan. Tapi kalau untuk download, itu sudah bisa dilakukan sekarang dengan fasilitas yang ada saat ini, koneksi dengan e-commerce yang ada di Indonesia, atau melakukan panggilan dasar ke nomor yang di Indonesia, itu sudah bisa dilakukan. Tapi mungkin yang masih terkendala adalah kalau misalnya customer kita mau top up. Karena top up-nya kita masih punya partner masih sedikit untuk memfasilitasi top up itu. Jadi ini yang kita 1-2 bulan ini kita lagi work out, dan kami harus juga comply dengan US regulation terkait dengan money transaction seperti ini, Pak. Karena kita juga harus mencegah kemungkinan ini disalahgunakan untuk money laundry atau trafficking ya seperti itu, Pak. Kalau Atau top up maksudnya apa coba? jadi kalau Pak John misalnya punya app 2-in-1, sebenarnya di dalam app 2-in-1 itu nanti akan ada balance, Pak. Balance yang bisa dipakai untuk apapun, bisa untuk telepon, bisa untuk tadi Pak bayarin PLN, mau beliin kue untuk orang tua di Indonesia lewat e-commerce Indonesia, itu ada balance-nya, Pak. Jadi balance itu $10, $5, $10 dan sebagainya. Itu yang di top up, Pak. Kalau misalnya balance-nya nggak ada, ya nggak bisa bertransaksi di S2-in-1. Nah, untuk melakukan top up itu sampai saat ini kita masih melakukan manual, Pak. Jadi kita melalui agent kita. Jadi customer harus kontak ke agentnya itu untuk melakukan top up. Nanti ya media belakangnya adalah Venmo atau Zelle. Bisa melalui agent itu, nanti agentnya akan meregistrasi top up itu ke sistemnya Astu-in-1. Nah, ke Jadi depan sebenarnya seperti Venmo, tapi Venmo untuk diaspora betul, Indonesia. ya. Jadi Begitu ya? Venmo kan media pembayaran, Pak, ya, metode media pembayaran. Jadi agentnya itu dia punya Venmo account, konsulernya nanti punya Venmo account, mereka kirim uangnya ke agent, nanti agent yang akan registrasi ke sistem kita. Tolong untuk account ini ditambahkan $10 misalnya. Wow, amazing. Oke. Iya, Pak. Itu Pesan manual sekali terakhir, Pak Mas ininya. pesan terakhir untuk diaspora Indonesia Iya, Pak. dari Pak Karisma
untuk masa depan untuk bisa kerjasama atau bridging antara Indonesia dengan Amerika e-commerce, oke? Apa tuh dari Pak Karisma punya pesan? Ya, sebagai sesama diaspora, Pak, yang Indonesia yang ada di Amerika, saya berharap bahwa kita bisa saling mendukung. Jadi kita bisa saling mendukung orang Indonesia, mendukung orang Indonesia yang lain. Orang Indonesia menggunakan servis yang dilayani oleh orang Indonesia juga, eh, baik itu mungkin swasta maupun BUMN seperti kami. Juga kemarin kita berdiskusi dengan BNI, BRI, itu juga voice-nya juga satu, Pak, sama. Bagaimana kami juga bisa mendukung orang Indonesia yang berbisnis di sini untuk meningkatkan value mereka yang ada di Amerika. Bahkan mungkin nggak tertutup kemungkinan kami juga sangat yakin mungkin kalau ada nggak cuma dari sisi apa Pak ya, traditional business, tapi yang digital business pun media bisnis yang ada di Indonesia kita bisa juga bantu untuk punya competitive advantage di pasar Amerika. Ini mungkin message-nya Pak. Jadi kita saling bantu sesama Indonesia di Amerika. Baik, terima kasih Pak Ya. Karisma untuk informasi yang sangat sangat faedah di sini. Dan Ya. untuk pemirsa Kabari, sekian dulu. Terima kasih dan sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih Pak John. Sampai berjumpa lagi Pak.